semuanya, sahabat viewers, jumpa kembali bersama saya Ferdinand di Pembelajar Seni Budaya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi menggambar ilustrasi. Dalam menggambar ilustrasi ini saya akan menjelaskan jenis dan fungsi dalam menggambar ilustrasi. Materinya adalah materi kelas 8. Nah, kita akan mulai materi kelas 8 yaitu menggambar ilustrasi, tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan lonceng dan belnya dan juga subscribe-nya. Oke, pembelajaran kita mulai. Menggambar ilustrasi adalah menggambar yang berfungsi untuk memperjelas cerita, di mana tujuan dari menggambar ilustrasi adalah untuk mempertegas, untuk memperindah maksud dari cerita tersebut. Kemudian, objek dari gambar ilustrasi dapat manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati, dan beberapa objek tersebut dapat digabungkan sesuai dengan keinginan dari si pembuat gambar ilustrasi tersebut untuk memperjelas atau mempertegas narasi cerita. Nah, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar. Biasanya gambar ilustrasi ini dibagi ke dalam hal kartun, komik, ilustrasi karya sastra maupun karikatur, dan dapat dibuat dalam bentuk manual ataupun digital. Baik, kemudian saya lanjutkan kepada hal jenis-jenis dari karya ilustrasi. Seperti saya katakan sebelumnya, jika bagian-bagian dari gambar ilustrasi itu ada kartun, ada karikatur, ada komik, dan ilustrasi karya sastra. Itu semua termasuk dalam hal jenis-jenis dari gambar ilustrasi atau karya ilustrasi. Baik, jenis yang pertama dalam gambar ilustrasi adalah kartun. Kartun adalah gambar yang atau cerita yang disertai penampilan-penampilan yang lucu. Biasanya objeknya itu bisa manusia, hewan, tumbuhan, bisa juga benda mati, yang dimana kartun ini bersifat humor atau untuk menghibur. Jenis yang kedua adalah karikatur. Karikatur adalah gambar yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, yang terkadang itu berakibat lebih lucu. Contohnya seperti ukuran kepala yang besar dan badan yang kecil. Biasanya tujuannya itu untuk sindiran atau humor-humor politik, di mana objeknya itu bisa manusia dan juga bisa hewan. Jenis yang ketiga adalah ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra berupa cerita pendek, sajak, atau puisi yang dibubuhi dengan gambar ilustrasi. Nah, ilustrasi karya sastra ini berfungsi untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi dari narasi pada materi. Contohnya adalah sebagai berikut. Jenis yang keempat yaitu vignette. Vignette adalah gambar dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada narasi. Jenis yang kelima ialah jenis gambar ilustrasi yang paling banyak disukai oleh orang, mungkin juga bagi para sahabat viewers. Apa itu? Ya, komik. Komik adalah rangkaian gambar-gambar yang saling melengkapi. Biasanya komik itu memiliki alur cerita dan memiliki unsur-unsur di dalam pembuatan karya komik. Nah, kita lanjutkan lagi, apa itu unsur-unsur di dalam komik? Baik, unsur yang pertama adalah panel. Panel berfungsi sebagai petunjuk umum yang berisi kejadian utama dari cerita. Nah, di dalam panel tersebut ada pendukung unsur yang kedua. Apakah itu? Parit. Parit adalah pemisah antara satu panel dengan panel yang lain, sehingga memberikan rongga pada komposisi gambar. Besarnya parit itu bervariasi, bisa besar kecil, tergantung sama keinginan oleh pembuat komik. Ketiga adalah balon kata. Balon kata itu bertujuan untuk menajamkan pesan yang ingin disampaikan.
Dalam balon kata terdapat 3 golongan, yaitu apa-apa saja? Ya, yang pertama itu adalah balon ucapan. Balon ucapan adalah balon presentasi ucapan yang dimuat dalam gambar, berbentuk gelembung yang mengarah kepada mulut karakter atau mulut tokoh. Yang kedua adalah balon pikiran. Balon pikiran ialah presentasi dari tokoh yang menyatakan perasaan. Secara harafiah dia tidak diucapkan, tetapi pembaca diminta untuk memahami maksud dari perasaan yang diungkapkan. Penggolongan yang ketiga yaitu caption. Caption berfungsi untuk menjelaskan kondisi adegan atau menjelaskan tentang cerita serta settingannya. Sahabat viewers, demikian materi saya tentang menggambar ilustrasi. Dalam hal ini, subindikatornya adalah jenis-jenis dari gambar ilustrasi. Saya memahami materi ini belum tuntas, kemungkinan ada materi tentang menggambar ilustrasi pada video berikutnya. Agar saya lebih semangat, jangan lupa dukung saya dengan cara tekan subscribe dan lonceng pastinya. Kemudian jika ada yang ingin dipertanyakan atau bingung, silahkan tulis di kolom komentar, karena saya memahami pasti ada penjelasan saya yang membingungkan, dan saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, tetap semangat dalam belajar. Dadah.